Sahabat GPIB, perkenalkan saya Pendeta Nevada Florida Nualedang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pospelkes Tiberia Silemau. Kita akan memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk meminta bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga untuk memulai hari, kami ingin memulainya dengan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapilah kami, sehingga firman yang akan kami renungkan bersama menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, bahkan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami keseharian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, sehingga kami sebagai umat Tuhan dengan setia, dengan penuh hikmat dari Tuhan, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan kegelapan, yang bersuka cita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang bengkok jalannya dan menyimpang perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan binal yang menisrawiannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Demikian pembacaan Alkitab. GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kita sedang menyusun sebuah puzzle yang sangat besar, mungkin jumlahnya bisa sampai 1000 keping puzzle. Waktu pertama kali kita melihat kotaknya, maka semua kepingan akan nampak berantakan. Warnanya mungkin mirip, bentuknya kecil-kecil, dan kita tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau kita asal pasang puzzle tersebut, banyak yang salah tempat, dan akhirnya gambarnya rusak, atau tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan harapan ketika kita menyusun sebuah puzzle. Tapi kalau kita menyusun sebuah puzzle dengan rasa kesabaran, mulai dari potongan yang paling pinggir, lalu menyesuaikan dengan pola, lambat laun atau semakin lama gambar yang indah itu akan muncul. Kepingan puzzle yang tadi berantakan pada akhirnya mampu kita pasang dengan baik dan muncul gambar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Dunia itu menawarkan jalan pintas asal tempel, seperti puzzle yang tidak bisa hanya asal tempel, karena ketika itu tidak sesuai dengan kepingan puzzle dan bentuknya, maka itu akan mengganggu keseluruhan gambar dari puzzle. Yang dunia tawarkan ketika kita hanya menginginkan jalan pintas, menginginkan semuanya serba cepat, pada akhirnya membuat gambar hidup kita tampak kacau. Seperti pada bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal pasal 2. Ayat 10 sampai yang ke-17. Bagi penulis Amsal, jalan orang fasik itu bengkok. Ia tidak lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Godaan sering datang seperti kepingan puzzle yang warnanya mirip tapi sebenarnya bukan pasangannya. Rayuan yang membuat orang meninggalkan kesetiaan, bahkan tidak berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Sebab tanpa hikmat Tuhan, maka kita kehilangan visi, kita kehilangan pola, kita kehilangan petunjuk
sehingga membuat kehidupan kita berantakan. Seperti kepingan puzzle, ketika kita tidak melihat sebuah petunjuknya untuk menyusun puzzle, maka akan berantakan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk kita bisa melihat situasi dari berbagai perspektif yang lebih luas. Memahami dampak dari setiap pilihan, dan kemudian kita mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hikmat bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh dari kecerdasan atau pengalaman hidup kita semata, melainkan hikmat adalah buah relasi kita kepada Tuhan. Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke-22 atau dalam satu perikop ini memberikan nasihat tentang bagaimana mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Ayat-ayat ini menekankan bahwa Allah adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita semestinya mampu untuk menerima ajarannya dan hidup sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan hikmat Tuhan dan juga kebijaksanaan dari Tuhan. Untuk memperoleh hikmat tersebut, maka kita perlu berelasi dengan Tuhan secara intim, sehingga kita mengerti, memahami, dan mampu melaksanakan sesuai dengan ajaran dari Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan diperoleh dengan mempelajari karakter Allah, dan kita mampu hidup dalam integritas. Ayat 9 sampai yang ke-11 menggambarkan manfaat dari hikmat Tuhan dan juga kebijaksanaan. Manfaatnya yaitu melindungi dan memimpin orang-orang yang mengikuti karya teladannya. Pada ayat 12 sampai 15 penulis memperingatkan pembaca tentang bahaya bergaul dengan orang yang jahat dan menyesatkan. Dan pada ayat yang ke-16 sampai ke-19 menggambarkan keburukan dan akhir dari orang yang hidup dalam dosa dan jalan yang salah, tidak sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ke-22 merupakan suatu teks yang berisikan tentang manfaat sebuah hikmat. Manfaat hikmat itu disampaikan dengan begitu baik oleh penulis kitab Amsal. Sehingga garis besar dari teks Amsal pasal 2 ini ialah sebuah wejangan atau nasihat atau peringatan bagi kita manusia untuk mengejar hikmat, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kehidupan, itu semua karena berkat, hikmat, dan juga kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan diberikan pertolongan, kita akan diberikan perlindungan, sebab hikmat yang melindungi kita untuk menjalani kehidupan. Ketika kita setia, ketika kita mampu melakukan kehendak Tuhan, maka hikmat Tuhanlah yang akan menuntun kita melalui Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu, carilah hikmat dari Tuhan dalam menjalani kehidupan, sehingga ketika kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, itu semua karena hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri morning call pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kiranya firman ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami yang akan menjalani aktivitas kehidupan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu melindungi kami, menolong kami, agar kami tetap setia menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.